Dan kalau kita lihat secara rasio yang gue bilang tadi absolut, jadi secara rating permainan dan juga kontribusi gol, Tevez itu bagus banget. Dia konsisten. Terus meskipun hanya sebentar ya dia dengan Juventus. Nah, yang lain nih kalau kita lihat kayak Morata, Higuain, Llorente, Mandzukic juga bagus sih. Itu tuh banyak mengorbankan dirinya gitu. Karena Juventus untuk masuk ke skema permainan. Iya, karena Mas Milano Allegri pelatihnya. bukan hanya karena Pirlo, Allegri. Dari zaman Conte, Juventus itu kuat banget tengahnya. Dan kontribusi gol itu banyak dari lini tengah justru. Dan striker fungsinya adalah jadi ada orang aja di depan gitu. Ya, Komplement aja komplement itu. Kalau lo tanya gue ya, gue berharap Matis Delic lah ya ada satu gitu kan. Ya kan di back kan, iya tolonglah. Back kiri sih gue berharap Alphonso Davies ya. Di back kanan mungkin pelapis yang simpel-simpel aja Achraf Hakimi ya, tolong ya di. Ini bukan bikin dream team. Iya. Ya lo gue capek gue harap suruh apa gue juga. Beritanya lo tadi Bokare Samare lo kenal tuh tadi pemain Leicester. Gue aja kagak tahu. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti foi pezzo di merda. Oi, 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 oi. Kita dulu. Ciao tifosi del calcio di Serie A. Kita jumpa lagi di Pinball. Jadi Pinball ini tentu kalian sudah pada tahu kita membahas Serie A, spesifiknya ke sepak bola dunia. Sepak bola dunia spesifiknya ke Serie A. Kacau. Nah, belum baru mulai. Terus ini Ciao. gue mau mengucapkan selamat ulang tahun nih. Sudah. Pada tahun. Udah kalender ya. Kebetulan kali empat. Gitu. Happy New Year. Happy New Year. Harapannya apa nih? Harapannya pastinya subscriber Pinball. Kan ini udah 2000 nih. Iya, Kan ini udah pas 2000 nih. Benar. Jadi kita berharap untuk 5000 lah ya. Jangan lupa subscribe nih teman-teman. Makasih juga yang udah masih stay nontonin channel yang tidak jelas ini ya. Dan juga terus-terusan komen tuh, gue seneng banget kita bisa berinteraksi ya. Senang banget. Interaksi banget. Nah, Gue lihat sih, lu salah satu yang paling seneng berinteraksi. ini itu bot gue pakai bot sama kadang admin. Kalau di bawahnya ada string bara berarti dia tuh. Kalau nggak ada berarti admin. Nah, karena ini udah masuk tahun baru kan ada biasanya tahun baru Januari ada transfer pemain juga ya. Nah, kita mau bahas itu kali ini Bang ya. Iya, spesifik di kali ini kita bahas bursa transfer. Dan gue bareng teman-teman gue yang tidak asing lagi, yang kembar dulu nih siapa namanya? Mas? Iya, ada saya Reza fans Twice ya. Saya biasnya itu Nayon. Kalau saya ini kebetulan saya dapat endorsean lagi buat teman-teman yang mau beli, nanti bisa cari di Tokopedia Joji Archive, jangan lupa masukin kode promonya saya suka Blackpink. Nah, kebetulan bajunya Twice. Salah dong. Nggak ada itu bohongan. Tapi beli aja kalau itunya belinya bener, tolong dibeli. Bahannya enak. Ini Wih, bahannya enak banget. Ini gue udah 2 bulan belum gue cuci. Happy banget. Dari itu ya, saking enaknya. Ih, parah, happy banget gue. Nggak gatel? Enggak panas? Enggak. Nggak, lu ngomong apa? Nggak mau. Oh iya. Kita malah ngomongin baju. Kenalin dulu sebentar. Dan gue bintang fans Juventus yang saking cintanya sama Juventus sampai sablonan gue udah rusak. Minta di endorse dong, karena Iya, tipis-tipis, tolong. JCI. Sesiune mana gitu. Kayak Aldi ini pakai dari regional Cikarang. Itu kemarin. Tahun lalu. Ini gue juga dikasih sih karena jersey-nya dikasih karena Inter kalah di final Liga Champions musim lalu. bagus ya. Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Sama fans Manchester City dikasih. Ini taruhan. Oh gitu. Stop dulu judi. Enggak judi. Itu namanya nazar. Deket judi. Nah, di bursa transfer nih yang udah semakin dekat. Benar Bang, Manchester City ada fansnya tadi. Banyak. Oh, banyak. Coba ada yang berani komen nggak di sini? Banyak. Jangan beraninya di
itu lain doang. Emang coba ini dong fansnya Manchester City. Iya, ngapain kita kesini juga? Ngapain kita kesini? Rame dong ngomongnya. Rame banget. Semilitan apa? Iya, gue pengen tahu semilitan apa sih. Gue pengen Iya. tahu semilitan apa. Culun, gue kata-katain tuh culun, bocah. Ya mentang-mentang bapak fansnya orangnya banyak pak. Saya mah kalau cuma 15 dong saya masih tetap istiqomah. Itu bayar orang kan buat jadi fans kan. Tahun lalu sebelum Scudetto 10 orang. Pas Scudetto 15, tambah 5, 4-nya temen gua. 5 itu 50% loh. Iya, Inter banget. Iya. Habis ini jadi 10 lagi. Ini bahas fans jadinya. Enggak. Bahas fans City tadi. Transfer. Dari timnya paling Gue sih alhamdulillah udah dapat transferan bang. Transfer. Oh udah dapat. Alhamdulillah. Coba ya, gua cek dari dulu. hasil kerja. Tadi gue cek sih. Ini transfer pagi bola masuk. main. Main. Saya tanggal-tanggal gajian juga ini. Iya, tanggal gajian ya sih. Pasti. Iya kan. Dari Inter nih yang selagi kokoh di puncak klasemen nih di. Menurut lu Inter gimana ya? Ada yang perlu ditambal kah? Atau mau ngebuang pemainnya gitu ya nggak kepake gitu. Tapi emang kalau di gelandang sih memang lagi baik-baik aja ya. Maksudnya bahkan bakal ada yang di offload satu, kemungkinan si Sensi itu. Kalau misalnya dia ada peminatnya ya, karena di musim depan kontraknya habis musim ini. Kemudian kalau nggak diperpanjang musim ini ya dia bakal cabut gratis musim depan. Jadi kayaknya sih better dikeluarin ada budget transfernya lah musim ini daripada gratisan kan. Betul. Nah tapi kalau gue lihat dari permainannya sih sebenarnya Sensi masih oke aja sih kalau dikasih menit pemain yang banyak. Nah tapi justru Inter punya kelemahan di bek kanan, bukan kelemahan sih, punya kekurangan pemain ya karena lagi cedera. Si Cuadrado itu cedera sampai Maret, terus si Martinez cedera mungkin memang pendek ya, sampai awal tahun doang. Cuman backupnya ini loh bukan serupa ya, maksudnya ya kalau dicari yang selevel pasti akan susah. Ya. Cuman belum reliable lah untuk jadi seorang backup pemain yang di Serie A aja lah. Serie A si Arnautovic sama Sanchez tuh masih kurang banget sejauh ini permainannya, dari jumlah gol juga sama sekali belum golin. Dan stylenya memang beda juga nggak sih bang? Iya, Sanchez tuh yang lebih sering jemput bola dan memang dia kreatif, tapi untuk segi finishingnya mungkin udah hampir habis lah ya, udah di umurnya sekarang 34 tahun kalau nggak salah, jadi mungkin untuk striker sama bek kanan sih. Nah untuk rumornya sejauh ini sih gue taunya di bek kanan udah ada Tajon Buchanan. Nah Tahun Buchanan tuh pemain dari klub Brugge, baca gimana tuh Brugge, klubnya pokoknya asal Belgia, pemain Kanada. Di World Cup kemarin tuh dia main 3 kali ngasih 1 assist. Jadi kalau gue lihat dari highlightnya, karena ini kan Liga Belgia, gue nggak tahu mau nonton di mana, jadi gue lihat dari highlightnya aja. Ini memang cukup promising sih untuk di sayap kanan tuh dia bisa ofensifnya oke lah. Tapi yang defensif memang gue jarang lihat highlight defensifnya nih. Jadi gue agak bertanya-tanya soal masalah defensifnya. Dia nilai plusnya mungkin bisa main di kanan, bisa di kiri juga kalau gue lihat dari highlightnya. Jadi untuk seorang backup Dumfries itu gue rasa sih udah cukup lah kalau untuk Tajon Buchanan itu. Bukanan ya. Ya sebagai bek kanan juga. Benar sih. Untuk gue di kiri. Soalnya dia googling doang nyari bek kanan. Gue cek bukanan. Oh, bisa nih. Coba lihat deh. Sama juga itu tim scoutingnya Inter kayaknya nontonnya dari highlight. Susah mau nonton Liga Belgia. Iya tapi emang prospek sih menurut gue sih, main itu dia bisa main di kanan kiri, dan memang itu yang dibutuhkan Inter lah, bisa main di beberapa posisi. Karena ya Darmian aja sekarang bisa di kanan, bisa di kiri, bek tengah itu berguna banget lah untuk Inter walaupun dia udah tua gitu. Nah untuk striker. Iya striker. Gue dengar soalnya Ada gua kutip dari Mediterranean transfer ini ya, ada apa mall. ya? Ini di transfer market gue kutip itu Alexis Sanchez justru mau keluar. Iya kalau ada yang mau beli itu juga. Dilirik sama Al Hilal dan Al Ittihad katanya. Kemungkinan sih kayak free transfer lagi kayak. Kayaknya sih dia juga bilangnya bakal nunggu sampai musim ini habis gitu baru dia pindah ke Arab. Kalau untuk pemain yang mau masuk sih gue dengar sih Taremi ya, cuman Iya, Taremi kenceng tuh. Taremi juga kemungkinan kontraknya habis kan 6 bulan lagi. Iya 6 bulan lagi. Jadi kalau Inter mungkin menurut manajemen mereka udah hancur banget, mungkin akan diambil musim ini. Tapi gue rasa sih kecil kemungkinannya ya. Jadi kalau gue mau berada-ada aja dari pemain yang kira-kira bisa, ya gue sih sebenarnya pengen banget Joshua Zirkzee. Tapi pasti mahal. Tapi pasti dia mahal dan bulunya nggak bakal mau lepas kalau dia lagi bagus. Kecuali memang uangnya bagus banget. Uangnya Dia bagus rilisnya banget. kalau nggak salah lumayan 50 dari Munchen nih. 50 juta. Oh soalnya dia masih pinjaman bolonya ya? Enggak. Ada hak. Ada itu loh yang bagi hasil itu. Bagi hasil. Iya jadi kalau Sell on misalnya release clause. kalau misalnya berat ya mungkin Albert Gudmundsson.
Genoa itu juga gue suka. Tapi sama lah pasti berat juga. Sulit itu. Iya, kalau satu lagi mungkin, aduh tadi gue lupa deh. Dan mungkin kalau misalnya nggak bisa kedua, Luis Muriel, karena Luis Muriel di Atalanta juga sebagai super sub doang kan, ininya. Nah, jadi menurut gue daripada lu super sub di Atalanta, lu super sub di Inter aja lah. At least lu ngangkat trofi kan. Iya, dan kemungkinan Super Copa kan maksudnya, karena kan Serie A belum Iya, tentu. bener. Dan gue nggak tahu karena di beberapa musim terakhirnya si Luis Muriel tuh emang nggak pernah main sebagai reguler lagi gitu. 3 musim terakhir lah dia. Musim kemarin tuh cuma 3 gol 3 assist, musim ini 2 gol 1 assist, lumayan dari permainan dari menit bermain yang sedikit dia bisa ketika dikasih jam terbang atau menit bermain dia bisa ngasih bisa ngasih impact lah, kekalahan buat AC Milan. Iya, dan kalau misalnya nggak bisa juga itu pemain ya udah menurut gua tarik Esposito sama atau nggak Satriano, karena Esposito di Sampdoria lagi banyak gol juga musim ini. Tapi masalahnya berat juga lah, Sampdoria kan lagi butuh naik ke Serie B juga karena posisi kemarin lagi kurang stabil. Iya, jadi kalau menurut gua kalau Inter memang butuh striker sih ya dari pemain Serie A sih gua harapnya ya, maksudnya yang udah tahu Serie A-nya gitu. Biar adaptasi loh. Untuk bek kanan kalau misalnya Tajon Buchanan ini agak sulit karena si Brugge ini minta duitnya 12 juta. Inter adanya 8 juta. Nawarnya 8 juta doang biasa. Bahkan awalnya tuh pengennya pinjaman dan tebus di akhir musim kan. Nah itu tapi nggak ditolak. Tebus murah. Ada tuh promo. Iya biasanya gitu Inter kalau beli pemain ya akhirnya ini pasti kalau Ya kan beli satu pemainnya dapat satu pemain lagi. Iya, dapat tiga tebus murah Kan kan. beli pemainnya gratis sampel gitu kan. Kumpulkan 10 stamps, 10 stempel gitu lah sekarang gitu lah nanti kayak tebus gitu. murah. Tapi si Hakan nih kira-kira dia tergoda sama Arab nggak? Arab ya? Jadi kan Iya, digoda kabarnya lagi juga nih ada. dia. Iya lah. Dia bisa bahasa Arab 3 kayaknya. kali lipat kan dia. Iya, bisa bahasa. Dia kan nyari duit banget kan. Lumayan pindah ke mata Inter dengar. nyari. Iya, Duniawi Gua banget. yakin Duniawi sih. banget, kacau. Ya kalau kita lihat dari track recordnya di Milan ya pasti dia akan tergiur juga, tapi gue yakin sih nggak Sampai akhir musim sih mungkin. Iya, gua rasa enggak sih. Karena di chance-nya Akan juga mau menang lah, mau Akan belum pernah dapat belum dapat Scudetto kan waktu itu di Dia penasaran itu sih. Pernah. Kemarin disangka dia mau dapat Scudetto, Napoli yang dapat. Makanya dipusing dia. Jadi at least sekali ini dapat lah gitu. Iya makanya Jangan gue kepleset rasa sih lagi. Hakan pasti akan pindah nanti suatu saat pasti akan tergiur oleh duit yang gaji yang lebih mahal. Cuman kayaknya sih dia mau nyelesain dulu nih misinya. Gue mau dapat Scudetto mungkin di musim ini. Dan untuk di bek kanan tadi kalau misalnya Tajon Buchanan nggak kedapetan gitu, gue ada pemain yang gue suka juga sih, tapi ini memang lebih susah lagi sebenarnya. Si Arnau Martinez itu main di Girona Oh iya, musim ini Girona. lagi bagus banget. Ya lagi naik lah musim ini. Atau kalau misalnya kan gue pemain FIFA ya, jadi gue suka nyari pemain-pemain wonderkid lah ya. Itu ada Ivan Fresneda itu Dari musim- kanan, dari Sporting Lisbon. sekarang main di Sporting Lisbon, tapi jarang dapat menit bermain juga. Padahal musim lalu tuh di Valladolid tuh dia cukup reguler lah. Jadi ya mungkin kalau misalnya dia di Sporting nggak dapat tempat, seenggaknya di Inter dapat tempat. Dapat tempat jadi cadangan. Sama aja gitu. Sama aja Mas. Gitu kalau sih itu. kalau dari Tapi dapat Scudetto lah ya. Amin. Sporting Lisbon emang nggak bisa. Ya jaminan juara sih. Padahal itu masih lawan Benfica. Porto. Benfica, Portonya lagi Porto. kuat. Gitu Kalau sih. Udah sih mungkin itu kalau untuk Inter sejauh ini. urutan kedua gimana nih? Satu lagi urusan 7 soalnya nih. Jauh ya. Apa sih masih lama saya. Kalau gua gimana ya? Sebenarnya kalau dari komposisi Juventus itu on papernya nih, secara daftar pemainnya itu sebenarnya udah tanda petik perfect. Karena yang kekurangan di On Juventus papernya kan dimanipulasi. Waduh. Plus Valenza. ini mau bahas rumor Tidak. transfer, Pada plus Valenza. rumor transfer apa rumor? Lanjut aja. Soalnya kan kalau di atas kertas Pogba tuh kan sebenarnya terdaftar sebagai pemain kan. Iya. Muhammad Al-Katiri ada tuh masih nunjuk poster Pogba dia nanya masih main sih. Ada kan orangnya di YouTube ada. Dan gue sampai udah agak capek juga ngomong ya bahwa yang dibutuhkan Juventus saat ini adalah Paul Pogba. Dan ironisnya adalah dia ada di situ, tapi nggak bisa main dan entah sampai kapan ya belum main. Make dia 2 make. tahun ya. Tapi kalau nggak salah dia ada abangnya atau adiknya sih? Adek kalau nggak Ada salah. ya, pakai aja tuh. Enggak sama dong mainnya dong. Jadi yang dibutuhkan oleh Juventus adalah pemain tengah yang cukup komplit dengan fokus kreativitas penyerangan gitu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan Juventus. Dan kalau mau ngomong dari lini lain sebenarnya gue rasa udah bagus ya, kiper Szczęsny dan backupnya juga bagus. Iya. Terus di belakang juga udah bagus-bagus semua. Ada Bremer baru perpanjang juga. Bremer baru perpanjang juga Gatti sampai gol. 2028. Gatti gol. Terus masih siapa? Rugani Rugani udah mulai Danilo. stabil.
Biar bagaimanapun ada Alexandro. Alexandro. Ya banyak yang nggak suka sih ya, tapi kalau menurut gue tetap Ya ada. Brasileiro men. Ah, Alexandro terus di tengah tuh juga sebenarnya dengan Rabiot dan Locatelli dan McKennie itu udah bagus. Saya juga lagi McKennie lagi performanya betul. setelah dipinjam dan kita pikir bakal dijual malah jadi bagus banget. Iya. Akhirnya dia bisa balik lagi ke lini tengah, jadi pemain tengah lagi setelah membuktikan diri ngegeser main di wingback gitu kan. Dan di sampingnya di sayap ada Kostic, ada Weah, ada Cambiaso yang udah semakin bagus mainnya. Dan di depannya kita udah tahu semua ada Chiesa, ada Vlahovic dan itu sebenarnya udah perfect. Ada Ken. Iya, ada Kalau rumor-rumornya Juve mau ngambil siapa? Nah, rumor-rumornya itu sih katanya sih udah dari 2 bulan yang lalu Anguissa ya. Kalau belakangan ini si Højbjerg ya. Iya. Si gua tambah ini, gua ada Pierre Emil Højbjerg nih yang dari Hotspur, dia open loan dari Enggak, tapi katanya small chance dia tetap harus ada opsi pembelian di akhir musim. Nah, itu. Jadi karena Napoli juga interest sama dia, tapi opsinya harus dijual di akhir musim. Oke. Iya. Terus ada juga rumor ini kalau gue baca, iya benar, gue kutip dari The Athletic ini. Itu ada Calvin Phillips karena itu pemain yang cukup sebenarnya Calvin Phillips bisa jadi jawaban atas absennya Paul Pogba walaupun cara mainnya beda ya nggak seflamboyan Pogba ya. Dan itu sih yang pengen gue tekankan juga di situ bahwa opsi-opsi yang akan diambil Juventus itu lebih seperti menambah kekuatan. Jadi mengkomplement apa yang sudah dimiliki Rabiot dan Locatelli gitu. Bukan ngasih sesuatu yang baru. Iya, bukan ganti. Dan kalau yang mirip sama Pogba itu kan sebenarnya salah satunya Milinkovic Savic ya. Tapi dia udah kaya raya kaya raya dia. Habibi. Ya kan ini Dan kalau dari striker ini gue juga baru dapat insight gitu. Lagi mandi kan terus mikir, wah ini bener gitu kan. Juventus itu kalau opini lo ya. Ini opini gue ya. Opini gue bahwa Juventus itu adalah tim yang sulit untuk striker. Yang maksudnya susah Untuk seorang striker ketika dia masuk ke Juve itu sebenarnya mengorbankan sedikit dari dirinya gitu. Jadi kalau gue lihat dari 10 tahun terakhir, sebenarnya striker yang secara absolut atau secara rasio itu bagus dan sukses bisa dibilang cuma Carlos Tevez yang paling bagus sama Amauri. Oke. Ya Hunta. Itu kan lebih dari Habibi, the master of Habibi, Cristiano Ronaldo. Ya Ronaldo. Gimana ya? Gue kalau mau bahas Ronaldo agak beda karena dia bukan murni striker waktu di Juventus dan ya Ronaldo memang Ronaldo lah ya. Solid. Cuma maksud gue kalau yang kita bilang ya, striker. Gue setuju. Higuain menurunnya gila. Oh Higuain bagus. Cuma menurunnya tajam banget cuma semusim doang. Dan kalau kita lihat secara rasio yang gue bilang tadi absolut, jadi secara rating permainan dan juga kontribusi gol, Tevez itu bagus banget. Dia konsisten. Terus meskipun hanya sebentar ya dia dengan Juventus. Nah, yang lain nih kalau kita lihat kayak Morata, Higuain, Llorente, Mandzukic juga bagus sih. Itu tuh banyak mengorbankan dirinya gitu. Karena Juventus untuk masuk ke skema permainan. Iya, karena Mas Milano Allegri pelatihnya. Bukan hanya karena Pirlo, Allegri. Dari zaman Conte, Juventus itu kuat banget tengahnya. Dan kontribusi gol itu banyak dari lini tengah justru. Dan striker fungsinya adalah jadi ada orang aja di depan gitu. Ya, komplement aja. Itu. Ya, Dan filosofi bermain Juventus mungkin. Iya, itu mungkin udah tertanam ya di situ. Jadi balik lagi yang dibutuhkan Juventus adalah pemain tengah. Dan ini masih sulit buat. Benar. Ini ada rumor Sancho nih, Sancho. Kalau gue lihat Jadon Sancho yang bermasalah di Manchester United. Jadi gajinya kemahalan kayaknya. Lebih possible Milan sih kalau Sancho sih. Secara permainan akan lebih masuk. Karena di wing-wing juga ya kalau. Nah, kalau gue sih menurut gue emang betul pemain tengah tapi yang berpengalaman. Yang dibutuhkan Juve karena kalau yang nggak berpengalaman dia nggak mungkin. Sakti berarti. Gelandang yang berpengalaman bener dia udah latih timnas, gelandang juga udah berpuluh-puluh tahun. Di main pelatih juga ya. Iya benar. Maksud gua kalau dia nyari yang muda-muda udah banyak. Apalagi Rovella aja yang menurut main Juve dilepas ke Lazio kan, maksudnya dipinjemin gitu. Untuk cari pengalaman. Padahal dia udah oke juga menurut gua di Monza tuh oke dan di Lazio musim ini juga udah mulai kelihatan punya peran banyak gitu. Jadi emang menurut gua si Allegri nyari yang benar-benar pengalaman nih. Ya kalau bisa juga pengalamannya yang di Serie A karena ya gua nggak tahu sih kalau si Calvin Phillips belum. karena kan ini dua liga yang beda nih walaupun LRC di Italia sukses nih cukup sukses lah LRC. Nah, cuman nggak tahu nih Calvin Phillips secepat itu juga atau enggak karena jarang pemain Inggris yang bisa oke lah di Italia ya.
Tapi tergantung, karena kalau dia main di tacticalnya Southgate, itu sebenarnya temponya lambat loh. Kalau lu sadarin temponya tacticalnya Southgate di Inggris itu lebih lambat. Mungkin bisa adaptasi. Dan kan dia di Southgate sering dipakai soalnya. justru dia kagak pernah inti main, ya? tapi di timnas selalu inti, selalu jadiin reguler. Dan posisinya kan memang back 3 juga kan. Southgate tuh posisi dia possession football juga sih. Iya, lumayan. makanya dan Jadi temponya nggak- cukup lambat untuk build up serangan lambat. Nah, itu mungkin menurut gua akan jadi cocok Nggak ketika direct masuk ya? ke Itali menurut gua. Bisa Tapi jadi sih kalau gitu. kayaknya menurut gua sih gak tahu deh Juventus berani ngambil resiko itu atau enggak, karena ngomongin tadi pengalaman tadi itu mungkin nggak dipunyai sama dua pemain tadi, Højbjerg sama si Calvin Phillips. Mungkin bisa buang Anguissa, tapi apakah dia siap masukin Anguissa, karena kan Januari udah pasti dia Piala Afrika kan. Pertama Piala Masalahnya Afrika. itu. Terus yang kedua adalah kalau gue lihat formnya Anguissa sekarang lagi kurang bagus. itu juga Dia berani ngambil itu nggak? Masalahnya 3 pemain tadi semuanya lagi bermain lagi kurang. Calvin Phillips udah nggak pernah main, Højbjerg juga lagi disingkirkan. Dan Anguissa lagi jelek banget, jadi ya nggak tahu lah. Iya. Jadi itulah masih menjadi misteri ya. Misteri. Yang dibutuhkan sudah jelas di mana, cuma kayak opsi-opsi yang ada dan juga yang potensial. rumor-rumor yang ada juga masih Dan secara finansial yang memang bisa menunjang yang mana, karena kan Juve juga lagi neraca keuangannya juga bisa spending tapi nggak bisa banyak karena dari FFP tadi kan. Bisa. kan dia bisa dimanipulasi. Ntar dulu bisa kalau Juventus masuk ISL bareng Napoli. Karena udah ada satu khususnya soal Indonesia Super League. bukan ESL. Oh, ISL. Bahasa Inggris mas, ngerti bahasa Inggris Ya, nggak? tadi ISL sama ISL bahasa Inggris juga kan sama. Enggak, ISL. Enggak Oh, mas, ISL malah Indonesia. Iya maksud gue. Aduh, bahasa Inggris. Sebenarnya kesebutan ISL tuh salah, maksudnya kalau di Indonesia ISL. Nah, itu Karena maksud SL. gua. Ribet. Mas Milan Gitu. ribet. Wah, Capek. saya mungkin belakangan aja mengkomplimen Bapak Bara aja. Atau nggak apa-apa saya beropini ya. Bapak Oke. aja. Jadi kalau Milan itu teman-teman Mas gua udah baca. nyari makanya minta lo dulu. Ya, gue mau Milan. Dia mau udah apa? Kan transfer rumor dari luar bukan dari Milannya. Gue ngeliat HP nih. Ya udah duluan. Mungkin nanti gua akan ngerangkumin juga ya beberapa nama-nama ya tadi di briefingannya gitu soalnya. Nah, ini gua jelasin kalau Milan itu bener-bener butuh, kita tahu ya. Milan itu ketersediaan bek tengah itu hanya Kier dan Giancarlo Simic. Cuma dua itu sekarang yang masih sehat gitu ya. Jadi kalau ada salah satu dari mereka yang cedera, praktis Milan udah nggak punya bek tengah lagi yang didaftarkan. Kayak doa gue salah deh kemarin. Iya, Harusnya Milan Milan Inter yang Milan. biru. Salah Kenapa nyebutin doa lu? salah. Gue jadi ya maaf ya, maaf. Milan. Sorry. Nah, habis itu kalau rumor-rumornya itu ada Matteo Gabbia yang lagi dipinjemin Kalau ke itu emang udah kembali ya, itu kembali jadinya mau dicepetin tuh. Caldara cedera lagi. emang cedera Caldara terus. emang cedera terus. Habis itu ada Hobi juga berarti, hobi. ada juga Juan Miranda dari Real Betis. Ya, itu juga berebutan itu sama juga Tapi itu lebih ke berebutan. back kiri Bek kayaknya. kiri, Iya, bek betul. kiri. Jadi Theo-nya bisa Theo-nya bisa ke tengah. sementara nanti Sementara. sebagai pelapisnya sih. Dan Theo emang bermain cukup baik sebagai bek tengah gitu kan ya, karena disokong sama physicality-nya dia juga lah ya. Habis Tapi itu Miranda sih feeling gue bakal nggak mungkin cedera. Karena betisnya asli. Ya, betis. Ya, betis. Iya. Real. Iya. Mantap. Ini bahasa Inggris lagi nih ya, bahasa Inggris lagi. Dia cederanya di bawah. Enggak, iya. Cedera kakinya masih bisa lari. Di bawah. itu ada Matteo Gabbia rumornya dan juga si Juan Miranda kalau gua kutip dari Transfer Market. Jadi emang bener-bener yang dibeli Back Milan banget ya. itu back. Nah, tapi ada juga rumor sebenarnya ada Jadon Sancho tadi itu dilihat Santer juga sama banget Milan soalnya, itu Santer. udah Santer. Dan Tapi gratis. iya gratis karena mau diterminate kontraknya sama Manchester United. Cuman masalahnya gajinya Sancho itu lebih dari 200.000, 300.000 pounds ya per week. 200.000 gede lah gitu. Singkatnya 300.000 pounds Iya, per week. kalau lu nego gaji, lu mintanya 200-nya lebihin lah gitu. Iya, dan yang bisa bayar itu ya feeling gue tim-tim Premier League Ya, sama tim-tim- sama tim-tim Sultan lah, mungkin PSG. Arab Enggak sih, tim gue Arab dia nggak bakal mau pasti karena dia pengen lanjutin atau sustain kalau karir tim di Spanyol ya Real Madrid, Barcelona, walaupun Tapi menurut Barcelona gue mereka lagi nggak bakal mau bapuk ambil ya. juga lah ngeliat Iya. attitude kurang buat apa, Pre? Ya tapi Milan tuh nggak butuh sih attitude-attitudean. Karena ada Ibrahimovic. Iya, ada, bisa ada terus gaya-gaya lu ngomong sama Paris. Sini lu lagi, ruangan gua lagi lu. Biasanya gitu. Aman. Nah, terus juga terlalu berbahaya masih cek leher, Mas. ya terus gua ada juga nih kalau ngelihat sedikit kutipan dari kalau itu yang udah rumor ya tadi. Nah ini gua mungkin harapan nih ya karena ini ada beberapa nama dari The Athletic yang gua rangkum.
Ini ada Ciro Immobile nih, mau dilepas sama Lazio, gue bingung kenapa nih. Iya, memang kabar udah mau lepas gitu. Iya, itu nggak tahu Lazio kayaknya udah nggak punya kandang buat ngandangin Immobile ya, udah habis kandangnya buat apa elang-elang yang lain. Tapi ada si Rafa Mir nih, Rafa Mir itu di Spanyol sih. betul. Terus Daniel Malen juga mau dilepas, itu dari Borussia Dortmund, cuman kencengnya sih ke Premier League gitu. Jadi ngelepas Sancho demi Daniel Malen katanya kalau yang itunya. Make sense. Terus tapi itu. iya. Habis itu ada Fernando Reguez. Habis itu ada David Garcia dari Osasuna. Itu Nah, back cuman ya, David itu ya, cuman nah itu dia mungkin ini bisa jadi opsinya Milan juga sih. Iya. Dia defender yang cukup reliable ya di Osasuna mainnya dan itu mungkin secara harga harusnya tim kayak Osasuna masih masuk budget gitu. Jadi itu harapan gue sih untuk nambel ya itu sih kalau untuk Milan sih bang. Kalau gue dari lu peluang gimana? malah ngambil si Lenglet sih. Oh Clement Lenglet juga ya sorry Clement Lenglet juga cukup Masih di Barcelona nggak sih? Enggak. Oh iya. Enggak. Dia di Perancis inget gue, dia udah pindah ke Perancis deh inget gue. Inget gue. Saya gue udah dicabut ke Perancis. Kalau keinginan itu gue pengen ada seorang Viking di belakang sih. Gue suka kalau Milan ngambilin Lindelof sebenarnya. Kalau di belakang. Walaupun memang krisis ini kebangetan banget buat Milan, bahkan Milan pun nego-nego sama timnas Iya. Piala Afrika supaya paling nggak yang main di Piala Afrika ini setelah Copa baru gabung sama tim. Soalnya ada Chukwueze sama Benacer ya. Juga itu sama Benacer. Tambah ini aja nih. Sorry, gue lengkapin tadi Clement Lenglet itu main di Aston Villa. Kemarin baru main. Lawan yang kalah lawan MU. Tapi bukan sama dipinjemin dong nggak sih? Ntar kita Dipinjemin, gitu kan, iya. kalau masih pinjam Barca. Masih Barca bener kalau klub asalnya Barca. Sementara kalau depan itu gue sebenarnya berangan-angan walaupun balik lagi ke downside-nya dia orang Afrika juga, ya itu Guirassy-nya Stuttgart sih. Oh iya, Guirassy. Ya itu juga ini bang. Itu juga Guirassy itu masuk dalam nama yang bakal dilepas juga dari The Athletic, Sergio Guirassy. Sama CF kalau ya angan-angan sih kalau Muani lah kalau maunya gue. Cuma kalau memang lu gue bisa saranin misalnya nih gue bisa punya saran ke si siapa sekarang namanya tuh yang ituin transfernya Si yang Bang buat salah mulu Iya. nyebutnya. gue lupa Iya, lagi. anjir. Furlani. Iya, lu Milan ambil Adam Buksa Antalyaspor deh. Itu buat tipe permainan Milan sekarang dengan Giroud kondisi udah mulai makin tua, dia umur baru 28 tahun. Tipenya big man juga, bisa mantul, bisa ngegolin striker Kayak ya. Giroud gitu. Bisa ngedang juga big man. Bisa ngedang, iya. Dia ini deputinya Lewa di Poland. Oh, dia main Polandia. Namanya kayak nama-nama ini ya. Adam Buksa itu sih kalau dari gue paling ngelengkapin. Tapi yang paling utamanya nih harusnya yang diganti Piolinya dulu nih. Jadi antara si Ibra ini CS bangetnya si Abate sama dia juga ngedorong sebenarnya manajemen buat ngambil Conte. Oh, udah diberebutkan ya nih. Tapi kalau nggak sih, itu aja Conte striker. kan mau ke Napoli katanya. Itu kan angan-angan juga sama. Striker Ikaria tuh lagi bagus di Galatasaray. Si ini. Iya, Wah, tapi itu bad boys-nya kacau sih. Iya, Ntar kacau. bini-bini pemain Milan Bini-bini disikat pemain semua. Milan disikat. Aduh. Ngeri banget. Kacau. Coba kalau Napoli, Ran. Ya Allah mas, ini saya dari Twitter aja masih belum nemu mas. Dari Ini tadi Napoli ya, gue bacain ya. Elmas itu udah resmi ke intinya Leipzig. Malah intinya dilepas. secara rumor justru lebih banyak rumor pemain keluar dibandingkan pemain masuk. Iya, itu kenapa ya? Maksudnya dari Karena bodoh ya. Ada urgensi dari keuangan juga kah atau Tidak ada, tentu tidak ada, karena kan kemarin udah juara Iya, kan aneh, quarter aneh. finalist Champions, salah satu hadiah terbanyak juga di Champions. Tapi ya balik lagi ya, karena memang balik lagi ownernya sudah terlalu merasa bahwa dia adalah orang yang paling benar di muka bumi ini. Bahkan mungkin istrinya tidak bisa mewanti-wanti dia lagi untuk tidak bandel karena dia merasa saya membawa Napoli Scudetto. Jadi menurut dia semua udah Pak gitu. Iya Pak, udah Pak, ya turun Pak, istirahat. Udah nggak mau itu dia. Dikasih tahu suruh tidur udah nggak mau. Saya membawa Napoli juara buat dia. Tapi ya intinya balik lagi ke transfer lebih banyak keluar. Yang pertama tadi Elmas itu bukan rumor lagi tapi udah official 25 juta euro untuk ngegantiin posisinya Emil Forsberg yang pindah ke New York Leipzig juga. Pokoknya Leipzig, Leipzig cabang New York. Leipzig ini Cabang gitu New ya. York. Terus lalu yang kedua yang udah pasti lagi Alessandro Zanoli, backupnya main muda itu ya? pemain mudanya Napoli juga, backupnya si bukan kanan, Di Lorenzo. Dia sebenarnya kanan kiri bisa untuk pindah ke Genoa. Jadi dia balik lagi memperkuat tim Arong lagi.
Terus yang ketiga kemungkinan Politano bakal ditransfer keluar juga ke Arab. Kemungkinan minta 15 juta euro untuk transfernya si Politano. Itu sudah 3 jadi ya kalau ngomongin dari transfernya Napoli. Terus sebenarnya gue agak sedikit flashback lagi juga sebenarnya. Gue nggak ngerti sebenarnya apa yang jadi masalah kenapa runutan transfer keluar itu jauh lebih banyak dibandingkan transfer masuk sebenarnya. Apalagi pemain cadangan juga kemungkinan bakal banyak yang keluar, Deni bakal kemungkinan gratis. Terus juga Ostigard kemungkinan bakal keluar juga karena butuh menit bermain juga karena kan dia sebenarnya tadinya reguler di timnas Norwegia kan barengan sama Haaland ya. Nah akhirnya gue jadi ada kasus juga Fabrizio Romano kemungkinan Napoli bakal dia udah nyebar scoutnya gede-gedean kemungkinan bakal transfer Januari bakal lumayan hektik buat mereka. Salah satunya berita yang udah cukup dekat itu pertama ada si Lazar Samardzic itu isunya udah pasti bakal masuk. Itu paling possible sih memang. Dan paling possible karena terakhir dari deadlock transfernya sama Inter kemungkinan bakal berebutan sama Lazio dan Juventus mungkin ya untuk berebutan Lazar Samardzic karena posisinya gelandang dan gelandang yang kreatif gitu. Mungkin itu yang dibutuhin sama Juve juga kan. Karena Napoli juga mesti dirasain juga udah mulai kehilangan gelandang yang punya kemampuan untuk ngebongkar pertahanan lawan dan Samardzic terbukti itu lebih bagus gitu loh. Kemungkinan tapi cocok sih Samardzic di Napoli soalnya ada sik-siknya itu dia cocok. Napoli tuh cocok Hamsik. Iya. Ya itu yang pertama terus yang kedua kemungkinan ada namanya Manu Kone tapi gue nggak tahu juga diincar dari Gladbach tapi ya gue nggak tahu lah mungkin atau Satu enggak. burung itu. Manukuan. Astagfirullah ya Allah. Ada juga Boubakary Soumare dari Leicester. Dengar aja dari namanya aja udah nggak jelas ini dari awal gue juga nggak ada. Tiba-tiba Mauro Icardi datang. Iya, Icardi memang Januari kan isunya pengen cabut tapi ke Madrid kan. Icardi itu udah ada isu mau Seleranya tinggi ya. Iya kan? Iya karena iya kayak gitulah. Nah, tapi gue mau nambahin lagi teori konspirasi gue. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode sendiri ya. Ya atau karena komentar. Berdasarkan berita yang tadi gue cari, Napoli sama Juventus kemungkinan bakal masuk ke ESL. European Super League. Kemungkinan pemain-pemain ini punya dalam tanda kutip punya ketakutan untuk bermain di sana ngelihat dari karena udah official Napoli itu udah official, Juventus juga udah official. Ketakutan untuk daripada gue nggak bisa main di timnas atau apapun ya atau gue nggak bisa main di kompetisi yang resmi lah dalam tanda kutip mereka lebih baik pindah. Tapi di sisi lain Osimhen juga baru perpanjang kontrak 2026. Nah itu gue nggak tahu deh dinamika di dalamnya seperti apa. Tapi kalau lu tanya gue berharap siapa yang bakal dibeli udah pasti di lini belakang sih. Lini belakang mesti diakui. Lini tengah sekarang yang lagi cedera itu ada si Nathan cedera, Oliveira cedera. Jadi banyak yang cedera. Kalau ada pemain cedera lagi, kemarin terakhir nyaris Di Lorenzo cedera lawan Roma. Untungnya fisiknya bagus banget. Jadi kemarin soalnya tackle-nya cukup keras. Gue kira bakal cedera lama. Ternyata alhamdulillah aman. Karena di posisi bek kanan berarti praktis sudah nggak ada backup lagi. Bek kiri, backupnya cedera, Oliveira cedera. Bek tengah, sisanya ada batang kayu satu, Juan Jesus. Ya si JJ gue nggak terlalu berharap lah dia bisa jadi pemain yang bisa diandalkan. Karena banyak banget kebobolan dari sisinya dia. Itu jadi problem. Di lini tengah juga menurut gue, Lobotka juga jadi cedera sekarang. Gara-gara mungkin terlalu diforsir juga. Ya itu butuh backup yang setara lah. Jadi kalau lo tanya gue ya, gue berharap Matthijs de Ligt lah ya ada satu gitu kan. Ya kan di bek kan, ya tolonglah. Bek kiri sih gue berharap Alphonso Davies ya. Di bek kanan mungkin pelapis yang simpel aja Achraf Hakimi ya, tolong ya di. Ini bukan bikin dream team. Ya lo biar gue capek gue harap suruh apa gue juga. Beritanya lo tadi Boukary Soumare lo kenal tuh tadi pemain Leicester. Gue aja kagak tahu. Kvaratskhelia juga nggak tahu ya Kvaratskhelia. Ya Allah, at least kan tapi kan kebukti Pak ini masalah tim juga lagi ngamblu Januari. Osimhen sama Zambo Anguissa pindah menyambut ke Piala Afrika. Tapi siapa? percaya aja sama tim scoutingnya Napoli gitu. Ya udah nggak ada Gintoli. Ya Allah, sisa siapa ini? Gianluca Grava ya Allah, gue juga kagak berharap. Nggak ada, gue lebih honest.
Gua nggak tahu arah masa depannya Napoli bakal kayak gimana. Yang lebih bisa gue lihat di 5 musim ke depan bahwa Napoli bakal bobrok, udah gitu doang. Napoli dibikinin film paling ntar. Iya sama nanti. ownernya. Iya. Napoli bos film, Napoli kan? the story ya. Udah gitu doang. Iya, makanya Sama kalender biasanya gitu. Iya, iya, Sama iya. kalender biasanya itu dia. Oke, gue agak bingung. Biasanya kan Inter juga sering lah ngejual main-main utamanya. Tapi kan lu punya Iya. transfer strategis kan untuk Iya. menggantikan itu. Nah ini transfer strategis apa yang akan dilakukan oleh orang tua itu? Gue juga nggak tahu. Gue tuh tadi ngomongin bos film ya. Berarti kalau di Indonesia tuh semacam Rampung Jabi. Rampung Jabi bikin klub bola. Iya bener, Rampung Jabi bikin klub bola. Atau Atta Halilintar membuat film tentang yang apa namanya PS Bekasi itu sih namanya klubnya. Iya, Iya, bener. film Rampung Bekasi. Jabi lagi. Tapi Emang Bekasi dong? bukan, Cok. Diganti tapi. Oh, iya. Jadi itu, jadi aha. Tapi memang bener, emang Napoli tuh nggak ada, sebenarnya emang nggak. Gue agak mikir untuk mempertahankan Kvaratskhelia sama Osimhen justru makanya jual pemain itu. Karena aneh banget jual pemain, maksudnya bongkar pemain tuh di Januari tuh riskan itu banget gitu menurut gue sih. Itu menurut gua adalah hal yang gua nggak bisa masuk di nalar gua karena gua main FM pun juga logika dasar gua kalau transfer di Januari itu untuk nambel pemain-pemain cedera atau kekurangan di lini apa baru gua tampil di transfer Januari, bukan gua hilangkan semua pemain Iya, gua terus lalu diganti yang baru. bikin yang baru dan menyesuaikan dalam waktu 6 Tapi bulan. di FM yang terbaru, budget transfer Napoli oke nggak? Tidak sih, tidak. Berarti emang lagi nggak ada duit juga klubnya. Ya memang dari dulu juga transfer budgetnya Napoli emang nggak pernah benar. Selalu di rata-rata di bawah 50 juta euro terus. Ya tapi kalau dari gue mungkin tambah sedikit, ya memang masalah utamanya Napoli saat ini kalau gue lihat sebagai fans Inter ya, di pertahanan sih di kehilangan Kim Min-jae. 21 gol. Iya, di 21 juara 17 ya. Padahal musim lalu 28 gol doang kan. 28 gol satu musim. Satu musim. 4 gol dari Milan doang. Iya, dan kalahnya saat ini udah 6 kali. Kalau musim lalu cuma 4 kali doang. Iya itu 6 kali kan? 2 kali dari Milan. 3 kali Mazzari itu. Jadi kontributor ya. Iya, maksudnya emang Iya, lo tanya gue defensif ini sangat harus dibenahi banget. gue sangat ya. tidak tahu dan gue coba cari di beberapa source itu informasinya juga informasi tidak kredibel kayak tadi juga informasi yang tidak bisa diharapkan gitu. Jadi nggak tahu gue, to be honest, arahnya yang mau dibawa mau seperti apa atau mungkin karena ngelihat kayaknya nih tim juga nggak bakal bisa merangkak lebih jauh dari posisi 6 besar, 7 besar, jadi sekalian aja gua scratch dari awal. Mungkin ya, gua nggak tahu. Iya, mungkin ownernya lose hope atau apa, gua nggak tahu. Lebih baik gua cairin duit secepat-cepatnya, habis itu gua jual di musim depan. Gua nggak tahu. Baiklah begitu. Gue nambahin dikit. Benar, gue mau nambahin dikit informasi. Kalau dari klub-klub yang klub kesayangannya produser kita semua, Sassuolo, itu ada Usman Bukhari, dia bakal datang, rumornya datang dari Usman Bukhari siapa? Usman Bukhari Dari ini mana? right winger, Dari dia mana? bermain di Red Star Belgrade. Oh, yang kemarin main lawan City. Pemain Qatar bukan sih? Ghana. Ghana ya. Ghana Slovenia. Beda tipis ya, Ghana Qatar ya. Iya ya. Kalau di FIFA ada dia namanya itu gratis belinya kalau di FIFA ada free transfer ada dong kayak Iya, kan dia main di Red Star. Iya, bisa jadi. Lanjut lagi. Red Star Belgrade, terus ada Radu Dragusin. Dragusin itu ini keluar, dari langsung mau Genoa. keluar dari Genoa ke Tottenham. Habis itu ini pemain yang lagi hot banget di Serie A si siapa Joshua Zirkzee itu rumornya kenceng banget dirumorin Inggris ke ya? Manchester Iya, United. karena memang secara kaliber juga secara fisik bagus banget sih. Iya. Dan gue ngelihat ini si siapa klubnya Bolonya juga udah nyiapin kayaknya penggantinya. Siapa? Jadi ada si dari Velasars Sarsfield. itu pokoknya Sarsfield. Nah, itu dari Argentina, Bang. Benar. Terima kasih Bang Bara. Kemana? Itu dia Siapa namanya? Santiago Castro. Oh, Santiago 19 Castro. tahun. 19 tahun dan posisinya center forward. Jadi kalau gue lihat Bolonya kayaknya bisa jadi mengendur nih. Bisa Kalau emang jadi. Kalau emang jadi si Zirkzee-nya Gue harap sih enggak lah sih. Iya. Dan Zirkzee gue harap mikir-mikir lagi lah maksudnya ini biar ke Inter gitu maksudnya biar ke Inter. Iya, kesempatan dia dan ini masih ada potensi untuk bisa masuk Champions League. At least lu lakuin itu dulu lah sampai akhir Iya, musim. lagi Hoylund kan abis golin juga gimana sih? Iya. Ini maruk banget sih semuanya pengen dibeli aja. Banyak Tapi uang. ada rumor ini nggak sih Santiago Muniz kemana? Santiago Muniz udah Ya kan terakhir dari Madrid kan, terakhir dari Madrid dia kayaknya balik lagi ke Newcastle karena dia ingin reborn lagi. Ntar gue tanya Lansir nih, ntar kalau kalau nggak salah dia udah balik ke Siap. Chivas, Sifas. klub Meksiko. Ngomong dong dia. terus. Ya dia udah mulai nggak jelas nih. Iya. Jadi kalau menurut Tifosi gimana nih? Kira-kira Frosinone harus beli siapa? Ini juga nggak ada ya Allah 4-0 lagi. Pokoknya tulisin aja tim sekolahan kalian pengen Oh iya, dapetin karena siapa. yang tadi kan yang lain-lain kita udah bahas kayak Roma, Iya. terus Lazio,
Yang lain-lain kita udah. Rumornya siapa dan kalian pengen datang. Iya betul. Frosinone itu mau beli dia. udah. Wilson. Ya udah. Dari Juve. Oh dan sekarang juga nih disclaimer nih, sekarang 28 Desember. Jadi Iya. kalau berkembangnya Ya diomongin nanti tahun baru bursa kita udah ngomong tadi. Nanti di keputusannya gitu. Oh, iya, nggak apa-apa Karena deh. biar kita nggak kelihatan bodoh-bodoh banget. Kalau misalnya, bang ini seriusnya udah diambil MU lu goblok telat gitu kan. Itu bisa. Lu bilang sekarang 28 Desember nih. Tapi tahun baru Bang, tapi baru teman-teman. bisa berinteraksi lagi bang. Tapi kan gue bayar admin gue mahal. Oh iya, oke. Underscore bara, stek bara. Dah. Tutup Jangan bang. lupa juga di subscribe ya teman-teman supaya kita riang gembira. Terus juga di Instagramnya juga sama TikTok di @pinsport.com. Jangan lupa untuk selalu mendapatkan berita ter-up to date. Gua Bara mewakili teman-teman gue di sini. Sampai jumpa kembali di episode mendatang. Ciao. Ciao, thank you.